Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sedanipun para habaib, para alim ulama, para asatidah, para guru ingkang kawula hormati lan kawula muliakan, khususipun dumateng Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah Al-Habib Fakhir As-Sakaf, dumateng Al-Habib Abdurrahman Barakbah dan sedaya para habaib yang turut hadir di tempat ini. Kang kawula hormati para alim ulama, khususipun dumateng Gus Abdul Qadir Asyadzili, Gus Rafiq, lan sedaya para kiai, para asatidz ingkang mugi-mugi diparingi panjang umur, paringi sehat wal afiyah, diparingi istiqomah, saged bimbing kula lan jenengan sedaya datang setunggalipun margi ingkang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para sepuh sepuh, sahibul hajah dari seluruh paguyuban warga Karanganyar Poncokusumo, seluruh para sepuh hadirin hadirat jamaah majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi-mugi dalu menika diparingi panjang umur, sehat wal afiyah, mugi-mugi diparingi bahagia dunia akhirat, berkah ilmune, berkah amale, berkah umure, berkah rezekine, jembar rezekine, kathah rezekine, lunas utang-utange. Mugi-mugi diparingi gampang ngelunasi utang-utange, diparingi gangsar uripe, cethek jodone, soleh solihah anak bojone, kabul hajatih. Amin Allahumma amin. Langsung saja, kalau hari Sabtu biasanya selesai jam berapa? Jam pinten? Jam 1 apa jam 11 nggih? Tasik tahe sampean. Insyaallah langsung saja. Wonten setunggal riwayat seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nate mirengaken jenengan? Nate semerap napa mboten Imam Ahmad? Wonten setunggal ulama yang bukan hanya seorang yang memiliki ilmu, tapi termasuk orang-orang yang ahli ibadah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengadakan perjalanan berangkat menuju ke suatu kota. Waktu berangkat niku memakai kendaraan kuda. Di tengah perjalanan saking adohe tujuane, maka beliau ketika datang azan maghrib sore itu belum sampai tujuan. Di tengah-tengah perjalanan sampai suatu desa, Imam Ahmad bin Hanbal sudah waktunya maghrib.
Maka beliau katim ketika akan melanjutkan perjalanannya, beliau mikir niki waktune wis sore. Zaman biyen niku mboten wonten lampu kayak ngeten, Pak nggih. Dadi zaman biyen mungkin tahun-tahun zaman Imam Ahmad bin Hambal, poncoku sungo niki tasik ngangge cempluk dan lilin. Jadi sepi sekali. Ketika seseorang akan melakukan perjalanan malam, niku nggih medeni aspal mboten wonten. Dengan keadaan yang begitu sepi, maka Imam Ahmad bin Hambal beliau singgah di suatu desa. Wis tak mandek ten mriki ae nggih. Ketika sampai satu desa, maka yang dituju niku langsung goleki masjid. Ketika ketemu satu masjid, beliau masuk ke masjid tersebut. Dan meriku seluruh warga desa tidak ada yang kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kau nak sing kenal niki sinten? Boten semerap ngelak niki Imam Ahmad bin Hambal. Ketika beliau masuk pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau masuk masjid, melbu masjid, sholat jamaah di masjid tersebut. Waktu tadi makmum setelah sholat, maka beliau ketika akan melanjutkan perjalanan mikir iki lek dilanjutno mending ngenteni benjing mantun sopo. Malam-malam nggak mungkin bisa perjalanan, wis ngenteni isya ae. Maka dilanjutkan beliau setelah sholat sunnah, Imam Ahmad bin Hambal melanjutkan zikirnya. Ketika zikir niku sing jenenge takmir mulai ningali niki sinten niki ten masjid nggih. Siapa ini yang ada di masjid? Maka beliau melanjutkan ibadahnya sampai datang azan Isya. Waktu azan Isya, Imam Ahmad bin Hambal sholat bareng. Setelah sholat wis tak ngenteni tilem dan masjid pun ngenteni sopo. Subhanallah takmire. Setelah dia sholat maca wiritan mantun dinteni, wong iki kok gak metu-metu teko masjid. Ngoten ya, Pak. Tapi lek ten mriki mboten wonten nggih. Lek ten maca kusumo insyaallah pas sampai subuh dibukakno ten masjid jamek nggih, Ustaz. Insyaallah dibukakan. Niki subhanallah takmire mikir niki sapa niki gak metu-metu. Tidak tahu kalau yang sholat di situ adalah Imam Ahmad bin Hambal. Mboten semerap lek sing sholat niki wong alim, tiang soleh, seorang waliullah, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinteni karo takmir iki wong gak metu-metu. Imam Ahmad niki orang yang begitu tawadhu, orang yang begitu hebat, orang yang begitu warok. Saking waroknya sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Ahmad niki muridnya Imam Syafi'i, Bang. Ketika Imam Syafi'i beliau datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, biasanya Imam Syafi'i ini kulek mangan titik. Subhanallah, ketika berada di rumah Imam Ahmad bin Hambal, mangan ini kuake. Sampai ditanyakan, anak-anaknya bingung tanya sama Imam Ahmad, bah, wahai ayahku tolong tanyakan guru sampean. Biasanya guru sampean ini lek dahar lak titik. Ini di rumah kok makannya banyak dungaren, kok jarang-jarang makan banyak. Maka ketika ditanyakan apa kata Imam Syafi'i, iya, karena saya tahu harta dan makanan yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hambal niki pasti halalnya, sedangkan makanan halal iku barokah, Bang. Jadi jenengan kula jangan sedaya kalau kita ke rumah kiai atau ke rumah orang yang soleh, lek mangan sing ojo ente-enteki kadang-kadang. Subhanallah, giliran ngoten kadang-kadang talame dipangan lek iso nggih. Niku berkah napa? Seorang yang soleh niku panganane barokah. Lek wonten ta mriku tiyang soleh, tiyang ahli agama, orang yang dekat dengan Allah, maka seluruh yang dimiliki adalah keberkahan. Subhanallah. Ketika itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad bin Hambal mantun sholat Isya, beliau melanjutkan sholat sunnah. Sholat sunnah, terus beliau wiritan, mulai takmire gak sabar ngenteni. Ditakoki nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu, ini sudah waktunya keluar, masjid kate ditutup. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Ngapunten, saya mau minta izin, saya musafir perjalanan jauh, kula tak ten mriki sampai subuh. Setelah subuh, saya akan melanjutkan perjalanan ke kota yang saya inginkan. Jare takmire, ngapunten, niki masjid kudu hotel.
Maka sampean gak iso tilem ta mriki. Niki masjid ngene salat, ngene ibadah. Enggak kurang akal Imam Ahmad bin Hambal. Ya wis, lek ngono tak salat ae sampai subuh. Bingung tak miring nggih. Salat akhirnya katen jawab ya napa niki. Dintenteni gak mari-mari. Wong Imam Ahmad bin Hambal, beliau ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, sembarang kalir kok maneh. Mari isak sampai subuh dilatih ini Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, takmirnya enggak kuat. Maka Imam Ahmad bin Hambal diusir secara paksa nggih. Waktu sholat itu ditarik-tarik nggih. Untung ten mriki mboten wonten Pak nggih. Sholat ditarik niki gak ro lek ngarep Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tahu yang di depannya Imam Ahmad bin Hambal ojo maneh nginep sedina, masjidnya dijaluk dikekno Pak nggih karo takmire. Niki gak ngerti kalau yang di hadapannya adalah orang besar. Ditokno teko masjid. Ditokno teko masjid barang ditokno wonten setunggal tiyang. Seorang yang lewat di masjid tersebut, waktu lewat niki wau nontok ono wong ditokno teko masjid diceluk, takmir, ada apa ini? Iki lho, ono dayo ten masjid kate digawe turu, masjid kate digawe hotel. Dia rencana untuk tinggal di sini, besok subuh mau melanjutkan perjalanan. Tak wara niki kudu hotel niki masjid tempatnya sholat. Jare tiyang wis sakno niki nggih. Wong musafir kok diusir. Ya sudah, kalau masjid sampean gak nerima, cek nginep ten griya kula ae. Lah niki wong sae nggih. Tiyang kaya ngoten niki orang-orang yang dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Waktu nemuin Imam Ahmad bin Hambal gak ngerti lek niki. Ngarepe niku Imam Ahmad bin Hambal. Wiritan yang nggih. Sing duwe omah niki wiritan sebelum ngomong nggih, Assalamualaikum. Niku bibirnya wiritan. Waalaikumsalam. Bibirnya niku bergerak-gerak terus wonten suarane tapi Imam Ahmad gak ngerti niki wiritan apa. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata orang tadi? Hei tamu, sampean daripada ndak dapat tempat wis mending teng griya kula mawon. Monggo silahkan nginep di rumah saya. Nanti setelah subuh silahkan lanjutkan perjalanan. Terserah jenengan. Subhanallah, diajak ten griya sambil wiritan, Bang. Wiritan terus. Subhanallah, saking cepete wiritan sampai gak krungu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal penasaran dengan pemilik rumah tersebut. Ketika sampai di rumah, dipersiapkan monggo silahkan diberikan dijamu oleh pemilik rumah, sampean sing tenang, sampean istirahat, sampean capek dari perjalanan, besok silahkan lanjutkan perjalanan. Imam Ahmad bin Hambal tanglet. Nuwun sewu, permisi, saya pengen tanya. Takok apa? Kula tingali jenengan niki wau mulai ten masjid sampai di tengah jalan, sampai ten griya. Setiap Anda berbicara, setiap Anda berhenti berbicara, seakan-akan bibir Anda komat kamit nggih. Koyoke jenengan niku lagi berzikir. Apa betul? Betul kata orang pemilik rumah. Benar wahai tamuku. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Sampean wiritan apa, Pak nggih? Apa yang sampean baca kok saya enggak dengar? Oh, mboten. Kula niki mulai ten masjid di tengah jalan sampai ten mriki wirid saya adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saking cepete, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai Imam Ahmad bin Hambal penasaran. Oh, jenengan maca istighfar? Iya betul, saya baca istighfar. Maka terus Imam Ahmad bin Hambal ketepaan niki nggih. Ini waktunya saya untuk bertanya. Ditakoki nuwun sewu, Pak. Sampeyan baca istighfar terus? Nggih. Wiritan kula niku saben dinten setiap saat istighfar. Siang malam saya selalu baca istighfar. Pokoknya ono waktu kosong maca istighfar seperti warga Riyadul Jannah. Amin. Insya Allah. Dan sepeda motor maca istighfar ping 3 nggih. Sampai mobil baca istighfar 3 kali. Dari rumah baca istighfar lagi. Insya Allah itu adalah tanda-tanda sebagaimana orang yang baik tersebut. Amin. Allahumma amin. Tanglet Imam Ahmad bin Hambal. Nuwun sewu. Jenengan niki mau istighfar, yang sampean dapatkan apa sih dari istighfar ini? Apa faedah yang saya sampean dapatkan? Apa yang engkau dapatkan faedah, manfaat dari bacaan istighfarmu? Jari sing duwe omah, alhamdulillah wahai tamuku. Berkat istighfar kula niki, berkat istighfar yang saya baca, semua yang saya inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula kepingin rabi, alhamdulillah
tak istighfari, alhamdulillah bisa nikah dengan wanita solihah. Makanya yang mriki lek kepingin ndang rabi sing kathah maos istighfar. Subhanallah, tiange ngomong, kula kepingin griya maca istighfar, alhamdulillah ini rumah saya juga berkat istighfar. Kepingin kendaraan, alhamdulillah wonten kuda sembarang kalir, niku juga berkatnya bacaan istighfar. Napa mawon saya tak kepingini, alhamdulillah Gusti Allah mengabulkan berkat istighfar yang saya baca. Maka tersenyumlah Imam Ahmad bin Hambal. Niki kesempatan saya untuk bertanya. Tanglet Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kinten-kinten sampean maus istighfar, mulai singen sampai saat niki, mulai dulu engkau baca istighfar sampai sekarang, apa ada hajat yang sampean belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Napa sampean niki kita menggada hajat yang belum dikabulkan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala? Dipikir-pikir, alhamdulillah, napa mawon sing tak kepengin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipikir-pikir malih, nggih wonten, cuma tinggal satu hajat. Siji hajat niki kula mulai biyen tak waca istighfar sampai sekarang tak tambah istighfarnya, tapi belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanglet Imam Ahmad bin Hambal, napa hajat sampean niku, Pak? Apa hajatmu wahai pemilik rumah? Napa hajat sampean? Apa sih hajat yang engkau miliki? Tiange ngomong kula ket buyen niku kepingin kepanggih setunggal ulama sing jenenge Imam Ahmad bin Hambal. Sampai saat niki kula gak ketemu. Jari Imam Ahmad bin Hambal, oh rupane istighfare sampeyan iki sing garai kula diusir teko masjid nggih. Gara-gara istighfar sampean, nggih kula niki Ahmad bin Hambal, sayalah orang yang ingin Anda temui, sayalah orang yang ingin engkau temui. Maka alhamdulillah kata pemilik rumah tersebut, alhamdulillah ternyata seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat maca istighfar. Hikmah daripada kisah ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kanjeng Nabi dawuh, man lazimal istighfar, sinten tiyang sing melazimi istighfar, uripe niku maca istighfar terus, dia penuhi hari-harinya dengan istighfar. Apa kata Rasulullah? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah akan menjadikan setiap kegaduhannya dikai jalan keluar nggih. Sampean sumpek dikai tenang. Sampean susah disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan di setiap kesempitannya Allah akan berikan pemecahan masalah. Allah akan berikan kunci jalan keluar setiap kesempitan yang dihadapi. Lek tiyang misale nuwun sewu nggih, badhe tumbas pampers atau blonjoan iki sik tanggal 20 atau tanggal 20 tapi duit wis entek. Subhanallah, ketika butuh-butuhnya tiang-tiang niku lek melazimi istighfar, maka akan selalu diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 napa? Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut yang melazimi istighfar dari pintu yang tidak terduga, dari jalan yang tidak pernah diperkirakan. Itu faedah daripada istighfar. Kanjeng Nabi dawuh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam kitab Nasaihud Diniyah, sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niku cerita, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kula niki melok Kanjeng Nabi, saya hitung Rasulullah nggih. Setiap majelis, setiap beliau datang di satu majelis, maka beliau tidak kurang dari 100 kali maca donga, maca istighfar. Istighfar apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ayo sarang-sarang,
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali setiap majelis. Jadi Kanjeng Nabi kalau beliau lagi di Masjid Nabawi, beliau baca 100. Berangkatan pundi maca ping 100. Sampai ngriyo maca ping 100. Istighfar menjadi kebiasaan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kula jangan sedaya iki wonten kisah daripada Sayyidina Hasan Basri. Sayyidina Hasan Basri tabi'in waktu beliau lagi ngajar, enak-enak ngajar wonten Dayau. Setelah ngajar beliau menemui yang namanya tamunya. Ketika tamunya datang niki ngomong, "Imam, wonten Dayau sing saking desa meniku, ada yang dari luar kota sembarang kalir." Ada yang tanya, "Wahai Imam, Imam Hasan Basri, ada apa?" "Kula niki ten griya kula niku wis ndonga bolak-balik kepingin hujan tapi gak udan-udan. Sampai tanah-tanah ini kering. Apa yang harus saya lakukan?" Imam Hasan Basri mengatakan, "Sampean sing kathah maos istighfar." Wonten malih tiyang tanglet, "Kula Imam, wonten apa?" "Saya ini kepingin mendapat rezeki yang barokah. Kepingin oleh rezeki niku sing kathah, rezeki yang barokah dan banyak." Apa kata Imam Hasan Basri? "Sampean sing kathah maos istighfar." Wonten tiyang malih tanglet, "Ya Imam, saya ini sudah nikah. Tahunan kula niki gak duwe anak. Kepingin kula duwe anak, kepingin kula niki saya memiliki seorang anak." Apa kata Imam Hasan Basri? "Sampean sing kathah maos istighfar." Semua yang tanya dikasih jalan istighfar. Lek tiyang kepingin duwe anak niku sing kathah maos istighfar. Wonten malih wiritane. Tiyang lek kepingin duwe anak maca Fatihah 41 kali selama 40 hari. Diwaca bolak-balik. Niku diniati, "Ya Allah, kula niati mudah-mudahan saya punya anak." Niki wonten cerita tiyang kepingin, subhanallah banyak yang jodoh. Maca 40 hari ketika itu diberi oleh Allah Ta'ala anak. Tapi wonten setunggal tiyang, satu orang datang ke Ustadz. Teko, "Ustadz, kula kepingin duwe anak niki lho Ustadz." "Ya wis maca." "Maca napa Ustadz?" "Al-Fatihah selama 40 hari sekian kali." Subhanallah mulai nggih. Sampai rumah tiyang niki ahli wiritan. Ditlateni. Sampai 40 dina teko maneh. "Ya napa sampean?" "Wis duwe anak sampean." "Dereng Ustaz." "Wis ulang ngono meneh, maca meneh ping 40." "Boleh meneh." Sampai 40 dina balik meneh. "Ya napa? Wis duwe anak sampean?" "Dereng Ustaz." "Loh, biasane niki kabul tiyang." "Nggih Ustaz, kula niki kok napa? Sampai tak waca 40 wis pas kula macane. Tapi sampai sakniki kula niki dereng duwe anak." "Lha napa?" "Nggih kula golek jodoh lho gak oleh-oleh." "Glethek. Durung rabi njaluk dungane duwe anak. Mas yo sampean waca 40.000 yo gak bakal duwe anak sampean nggih. Rabi yo sik maca ping 41. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga faedah daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mata'anallah bituli hayati. Lek wonten tiyang niku rabi gak duwe anak terus. Sampai niati, Pak. Niati napa? "Ya Allah, saya kalau punya anak saya akan namai Abdul Qadir. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan untuk memiliki seorang anak." Sebagaimana wonten tiyang saking Kalimantan juga tapi bukan Balikpapan, dari Banjarmasin. Namanya adalah Firdaus. Iku tahunan gak duwe anak. Subhanallah ketika disuruh ngamalkan itu tadi, akhirnya niati wis kula kepingin duwe anak koyok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya niati, duwe anak tak jenengno Abdul Qadir. Subhanallah pulang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakniki anake umur 6 bulan, jenenge Abdul Qadir. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupane napa? Niki kathah maca istighfar nggih. Wonten tiyang malih tanglet nang Imam Hasan Basri, "Imam, kula niki kebun kula niki sampai kering. Yang namanya sungai-sungai niki kering karena tidak ada air yang masuk." Apa kata beliau? "Sing kathah maos istighfar." Setelah tamu tersebut pulang, muridnya takok ngenang gurune, "Ya Imam, wahai Imam Hasan Basri,
Sampai mulai tadi ada orang yang datang tamu-tamunya niku kok mesti dikongkon moco istighfar. Ono sing kepingin rezekine kathah dikongkon moco istighfar. Kepingin duwe anak dikongkon moco istighfar. Kepingin datang hujan dikongkon moco istighfar. Kepingin sugih kongkon moco istighfar. Sungainya kering suruh baca istighfar. Apa kata Imam Hasan Basri? Ini bukan dari saya, tapi ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam surat Nuh ketika Nabi Allah dikisah daripada Nabi Allah Nuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan mriki wonten iki saking Gusti Allah bagi siapa saja yang membaca istighfar ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, hai kaumku, istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian sudah minta ampun, kalau kalian sudah membaca istighfar, kalau sampean sudah beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan yang namanya hujan atas kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta-harta dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan kepadamu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Niki wonten ten surat Nuh. Ternyata istighfar memiliki faedah yang sangat besar. Sebelum saya tutup hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Kanjeng Nabi nate dawuh, beliau mengatakan tuba. Tuba niku beruntung. Ayo kula jangan sedaya kita jadi orang yang beruntung. Apa kata Rasulullah? Tuba. Siapa ya Rasulullah? Sinten tiang sing untung niku sinten Kanjeng Nabi? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Untung sapa tiang yang nanti ketika di akhirat dia menerima catatan amal, dibuka catatan amalan itu mulai Sabtu malam Ahad nopo istighfar dong. Hari Ahad istighfar, hari Senin istighfar, hari Selasa istighfar, dipenuhi dengan banyak istighfar. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan, beliau sering mengingatkan yang namanya ilmu itu cahaya, tapi akan menjadi cahaya kalau kula jangan sedaya niki ngamal loh. Maka dari itu bagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setiap majelis mau copeng 100, ayo kula jangan sedaya kita mulai dari yang 3 nggih. Kita pulang dari sini sampai sepeda motor, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ping 3. Sampai ngriya buka lawang, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ketika mau tidur kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai niati, ayo kita niati untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Napa? Biar kita masuk sebagai orang-orang yang menghidupkan ajaran Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan ajaranku berarti dia sudah mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan di surga bersamaku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Mugi-mugi kula jangan sedaya termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapati catatan kita nanti penuh dengan istighfar, penuh dengan memintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula jangan sedaya ditatosaken tiang-tiang ahli istighfar, dijadikan kita bisa mengikuti selangkah demi langkah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti selangkah demi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua termasuk pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Niki ingkang saged kula sampaikan, kalau ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.